Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine, thanks. Ririn, please lead your friends to pray together. Okay, Miss. Attention, please. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Sadaqallahul azim. Okay, thank you, Ririn. Thank you all. Okay, now I would like to check your attendance. Please raise your hand and then say present if I call your name. Right? Okay, Akmal. Say apa? Present. 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 Okay, good. Alvin. Sakit. Sakit ya? Ya. Sick. Bayu. Bayu ada? Musim ya? Ya. Okay. Desi. Present. Okay. Dewi. Present. Okay. Zinda. Hadi. Hadi ada tak? Awak. Hijar. Okay. Intan. Iksan. Iksan mana Iksan? Alfa juga. Yuri. Oke. Oliva. Lia. Oke. Renti. Ririn. Oke. Sheila. Suci. Present. Nah, good. Tari. Oke. Zahra. Oke, sudah. Banyak yang tidak hadir ya? There are 10 students didn't come today. Ada 10 orang yang tidak hadir. Ada sakit, ada Alfa. Yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh, supaya bisa join lagi sama kita di sini ya. Amin. Oke, class. Are you ready to study? Ready. Ready? Are you sure? Yes. Okay, but as usual, before we begin our study, let's do ice breaking first. Kita lakukan dulu ice breaking, pemanasan ya kalau dalam olahraga. Nah, ice breakingnya setelah ice breaking kalian ngecek juga fisik kalian. Coba stand up. Oke, dicek dari kurung sampai bawah sudah rapi atau belum? Yang laki-laki bajunya masukkan, ya perempuan juga ya. Oke, sudah rapi? Lihat di bawah bangkunya ada sampah tidak? Tidak. Ini di desk, ada nggak di desknya? Kalian biasanya habis makan seblak masukin aja? Gak ada. Gak ada? Oke, good. Nah, sekarang kita ice breaking ya. The rules are, if I say morning, you have to clap one time, like this. And then if I say afternoon, you have to clap 2 times, 2 kali, gitu. And then if I say night, you have not to clap, gak boleh tepuk, tapi you have to like this, gitu. Okay. Understand? Yes. Boleh ya? Yes. Okay. Morning. Afternoon. Night. Morning. Afternoon. Night. Okay, good. Give applause for us. Have a seat, please. Oke, sudah fokus ya.
membuat kalian fokus ke pembelajaran kita. Jadi nggak hadir cuma fisiknya aja, tapi memang jiwanya juga hadir. Terbukti ketika ibu bilang morning, afternoon, night, kalian itu fokus, nggak ada yang salah. Kalau ketika night itu masih ada yang salah, berarti kalian belum fokus. So sekarang I believe that you are ready to study, gitu ya. Saya percaya kalian sudah ready. Oke, kelas kemarin atau ya last week minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Greeting card. Greeting card? Yes. Apalagi? Itu kan lebih umum ya topiknya. Greeting card. Apanya yang kita pelajari kemarin? Definisi. Bagus, Sarifah. Terus apa lagi? Apa lagi? Sosial function. Fungsi sosial. Terus apa lagi? Generic structure. Terus apa lagi? Kinds atau tipe-tipe dari greeting card. Oh, kalian kayaknya lupa lagi ya. Nanti saya review lagi ya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita juga masih akan tetap belajar tentang apa itu? Greeting card atau apa bahasa Indonesianya? Greeting card. Ya, kartu ucapan. Nah, hari ini juga kita masih akan membahas tentang itu. Karena kemarin kalian itu lebih ke teorinya, lebih ke definition dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan sekarang dan yang akan datang itu lebih ke prakteknya, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke pembelajaran ini, saya seperti biasa akan memberikan sedikit motivasi buat kalian, gitu ya. Class, do you know English is international language? Ya, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Oke, so tanamkan dalam diri kalian that English is easy. Bahasa Inggris itu mudah and important dan penting. Karena gini ya, coba sekarang kalian perhatikan ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian, semua mulai dari makanan, apalagi tempat-tempat wisata. Terus apa lagi? Benda-benda yang ada di rumah kalian sudah semuanya pakai bahasa Inggris, ya nggak? Sadar nggak sadar? Contoh, di rumah kalian ada blender, ada, itu kan bahasa Inggris. Ada mixer, ada rice cooker, ada, itu bahasa Inggris semuanya. Terus dari makanan, fried chicken, junk food, iya, ice cream dan sebagainya, itu sudah pakai bahasa Inggris. Untuk tempat wisata juga, for example, park and zoo, apa tuh? Kebun binatang, kebun binatang. Itu semuanya sudah pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kalian itu tidak paham atau sama sekali tidak belajar bahasa Inggris, kalian akan ketinggalan zaman, gitu. Terus apa lagi? Bahasa Inggris tadi, bahasa internasional, it means itu bahasa pemersatu ya. Jadi ketika nanti kalian misalnya keluar, kalian itu kalau mau bicara dengan orang, misalnya orang Turki, Rumania, kan kalian bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, bisa terjadi komunikasi? Enggak, masing-masing punya bahasa daerah negaranya sendiri-sendiri. Kalau dengan bisa bahasa Inggris kita bisa bicara, berkomunikasi. Sama aja kayak kalau di Indonesia ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada bahasa pemersatunya bahasa nasional, yaitu Indonesia. Coba kalau orang Sunda sama orang Jawa ngomong bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing, bisa terjadi komunikasi? Tidak, impossible ya. Paling pakai gerak gesture gitu. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia sebagai pemersatunya ya bisa terjadi komunikasi. Gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu penting buat kalian. So kalian jangan malas untuk belajar. Dan untuk materi ini juga nih, greeting card penting tidak? Penting. Kenapa pentingnya? karena biar bisa diucapkan. Apa? Kalian suka ngasih kado ke orang? Suka dikasih kado? Suka. Banget. Ya, jadi kan itu kita sehari-harinya gitu, atau ketika ada momen gitu ya, kita kasih hadiah, terus kita pakai greeting card. Biasanya kalian itu beli yang sudah jadi ya kan, tinggal tempel aja. Nah, dengan mempelajari ini
menggunakan Canva juga udah digital, jadi kalian bisa bikin sendiri. Itu lebih so sweet rasanya, walaupun cuma dikirimin greeting card doang, adanya enggak. Gitu ya. Jadi sama-sama pentingnya, bahasa Inggris penting dan greeting card juga penting. Gitu. Nah, hari ini saya atau kalian semua masih akan tetap belajar greeting card gitu ya. Hari ini melanjutkan, ini part 2-nya. Oke, are you ready to study? Ready. So far, do you have any question? Ada pertanyaan? No. Lanjut ya. Oke, nah sini kalian lihat ini ada kompetensi inti. Ini sudah kemarin Ibu jelaskan. Hari ini cukup kalian baca, pandang, hayati. Oke, sudah? Sudah ya. Di sini ada KD kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam greeting card. Ini yang pertama ada 3.5. Di 3.5 ini kalian fokusnya ke pengetahuan. Kalau 4.5 ini lebih ke keterampilan. Seperti yang kalian tahu, di lapor juga ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan, dan masing-masing materi juga punya gitu ya, pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya kalian diharapkan, siapa yang mau baca? Rin, baca Rin. Yang 3.5.1 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card. Oke, yang keduanya menganalisis beberapa contoh teks greeting card dalam bentuk picture dan menjawab beberapa pertanyaan terkait materi. Nah, di pengetahuannya kalian diharapkan mampu itu mengidentifikasi, lalu bisa menganalisis juga gitu. Lalu di 4.5 keterampilannya, Desi baca coba Des. Membuat greeting card menggunakan aplikasi Canva terkait hari istimewa yang relevan dengan peserta didik dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Iya, betul. Jadi untuk keterampilannya kalian nanti akan membuat greeting card. Kalau biasanya saya sih ya dulu itu manual tulisan pakai apa sih, kertas lipat gitu kan. Nah, karena sekarang teknologi juga sudah berkembang, Ibu mencoba untuk menggunakan Canva dalam membuat greeting card gitu ya. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ditarik dari tadi yang kalian baca, Ririn baca sama Desi baca. Jadi setelah pembelajaran minggu kemarin, hari ini dan besok, karena masih ini ya nyambung ya, 3 kali pertemuan ini kalian diharapkan dapat tadi yang sudah Ririn sama Desi baca ya. Terakhirnya harus membuat greeting card gitu. Terus KKM. Nilai KKM kalian untuk bahasa Inggris kelas 8 berapa? Ya, 76 ya. Sudah tahu. Oke. Nah, sudah. Kalau kurang dari itu berarti ya, gitu ya. Oke, selanjutnya nih I have some pictures. Silahkan diamati. Gambar apa ini? What kind of cards are they? Ini tuh kartu apa, Pak? Ucapan. Ya, of course, kartu ucapan. Dari awal sudah kita sedang membahas tentang kartu ucapan. Oke, coba perhatikan ya gambar yang itu, yang smile gitu ya. Nah, di situ gambar nomor 1. What is the purpose of the text? Tujuannya apa sih dari teks yang ini? Yang sebelah ini, yang kiri. Mengucapkan. Simpatis. Terus apa lagi? Bela sungkawa atau bahasa Inggrisnya condolence card gitu ya. Jadi untuk mengucapkan bela sungkawa atau simpati gitu ya. Nah, untuk yang nomor 2 nih, gambar yang ungu itu, yang warna ungu itu untuk apa kira-kira? Ya, to congratulate atau mengucapkan atau to express our hope ya gitu, untuk mengungkapkan harapan kita terhadap orang yang ulang tahun. Terus yang gambar pertama, who sent?
Siapa yang ngirim? Best friend. Your friend. Buset. Your friend, ya, yang bawah ya. Ya. Terus kalau yang ini yang bawah? Siti. Terus yang itu for whom? Buat siapa? Best friend. Best friend. Kalau yang ini yang ungu? Rina. Nah, oke, good. Kalian masih ingat ya? Oke, class. Have you ever make a greeting card? Udah pernah bikin belum sebelumnya greeting card? Sudah. Manual atau using aplikasi? Aplikasi. Oh, ada yang sudah manual, ada yang sudah pakai aplikasi Canva, ada yang belum gitu ya. Yang Canva bagus ya. Kalian berarti mengikuti zaman. Di mana kalian membuat itu biasanya? Di dalam pelajaran atau iseng-iseng sendiri? Ternyata ada pelajarannya juga ya dalam bahasa Inggris. Oke, iseng berhadiah. Oke, next. Di sini saya akan menyampaikan lagi atau mereview materi yang kemarin. Kenapa direview, Bu? Karena tadi lihat saya dari awal kalian ada yang lupa gitu ya. Kemarin belajar apa gitu kan? Nah, kemarin itu kita sudah membahas ini, definition dan social function dari greeting card. Suci, baca coba definitionnya. Definition greeting card, kartu ucapan, merupakan kartu yang berisi ungkapan, harapan, atau ucapan kepada seseorang yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dan dilengkapi hiasan agar menarik. Ya, itu ya. Intinya keywordnya kalau greeting card itu kartu ucapan yang berisi tentang our hopes atau harapan dan apalagi ditujukan kepada seorang gitu. Social functionnya, Zahra, apa tujuannya? Ini cuma mereview aja ya untuk memperkuat ingatan kalian. Greeting card berfungsi sebagai ucapan selamat atau Rasa perhatian kepada seseorang perhatian pada atau kejadian tertentu. ya, betul ya. Fungsinya itu tergantung dari teksnya. Kalau greeting cardnya itu tentang ulang tahun, wedding, berarti itu untuk express our hope. Tapi kalau dia itu sakit atau ada yang meninggal, berarti itu untuk express our sympathy gitu ya. Oke. Next, di sini ada generic structure. Ada apa aja coba sebutkan? Yang pertama ada apa? Receiver atau penerima, orang yang kita kirim greeting card. Lalu ada apa? Body atau content atau isi. Nah, di body ini ada berapa yang harus diperhatikan? 3. Ada quote. Apa sih quote? Kutipan, betul. Selain kutipan juga bisa di sini our hope, harapan kita. Misalkan I wish atau apalagi I hope kayak gitu ya. Terus ada picture ya. Picture it means di sini background yang kalian gunakan itu harus sesuai dengan temanya, dengan jenis greeting card kalian. Jangan kalian belasungkawa tapi gambarnya itu bolu gitu kan. Gak nyambung ya. Terus di sini ada expression. Expression itu ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan greeting card ya, dengan temanya. Kalau misalnya ulang tahun berarti happy birthday. Kalau wedding happy wedding. Kalau misalkan sakit get well soon ya, GWS atau get better soon gitu ya. Next, yang terakhir harus ada sender atau pengirimnya ya, nama kalian gitu biasanya ya kalau kalian yang ngirim. Nama gimana? Sedih. Oke, nah ini aplikasinya. Contoh dari generic structure tadi sudah diaplikasikan dalam greeting cardnya. Sendernya siapa? Who is sender? Kita itu your brother ya. Terus yang receivernya siapa? Maminya dia gitu ya. Kontennya apa? Happy birthday.
Yang panjang itu expressionnya. Yang mana expressionnya? Happy birthday to Mother's Day. Nah, pesanannya bla 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 itu adalah buat gitu ya. Iya, buat. Nah, ini ada language features. Nah, dulu language features teh. Kemarin sudah saya bilang. Apa? Unsur kebahasaan. Jadi kata-kata yang biasanya ada gitu atau muncul di dalam greeting card itu apa? Coba baca bareng-bareng mulai dari yang pertama. Congratulations, happy birthday, baby, so on. Get well, Wish you have. I'm sorry for your loss. I'm sorry. Please send my condolence. Our deep condolence. etc. Dan lain-lain gitu ya, etc. Tadi saya get well apa tuh? Soon ya, lain soon. Tapi tadi ada yang bilang soon. Get well soon. Atau sering kalian singkat menjadi GWS. Tapi ada loh ya yang nulis GWS tapi ketika get well soon itu nggak tahu artinya. Ada di sini? Ada. Siapa? KBD. Cool. Nah, ini kinds atau types, tipe-tipe atau jenis-jenis dari greeting card. Ada apa aja nih? Birthday card, baby card. Terus apa lagi nih? New Year's card, Oke, sorry. Ini apa? New Year baby card. Terus Congratulations card, get well card. get well card. Ada apa lagi? Condolence card, anniversary card. And many else. Dan banyak lagi apa coba yang nggak disebut di sini? Father's Day ada? Ada. Mother's Day? Father's Day. Teacher's Day? Ada. Dan banyak lagi yang lainnya. Di sini saya hanya menyebutkan berapa? 10 aja ya. Yang umum dipakai gitu. Oke, so far, do you have any question? Ada pertanyaan dulu? Is it clear? Sudah jelas? Are you sure? Yes. Lupa lagi tidak? Oke. Kalau begitu, kelas, sekarang saya mau divide you into some groups, membagi kalian ke dalam beberapa grup, small group sih tepatnya, kelompok kecil gitu. Every group consists of 2 students. Setiap grup itu cuma terdiri dari 2 orang. Saya terserah kalian mau sama siapa, tergantung kalian, gak saya tentukan gitu ya. Silahkan ditentukan dari sekarang mau sama siapa. I'll give you 2 minutes untuk memilih ya. Oke. Oke. Apa ini? Sudah? Sudah ada keputusan? Sudah. Sama? Sama sebangkunya berarti? Ya, sebangkunya enggak? Oh, di learning. Oke, kalau mau suasana baru memang sama temen yang lain gitu ya. Kelompok saya, kelompok 1 mana? Juli sama siapa? Ini kelompok 1. Juli kelompok 2. Khalifah 3. Berin 4. 5. Akmal, kamu sendiri. Itu sama Akmal sendirian, partnernya nanti karena ini kan kelompok gitu ya, Ma. Mau bertiga aja, Ma. Sama ibu aja. Sama saya. Bertiga aja ya. Akmal sama siapa? Suci sama Zahra. Terus Randy sama Desi, kelompok terakhir gitu. Jadi ada berapa? Kelompok 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 karena pada nggak hadir ya gitu. Oke, ada 8 kelompok. Bu, mau ngapain sih dibikin kelompok seperti ini? Kira-kira kalian tahu mau diapain? Buat dia Good, Desi. Good answer.
mau membuat, you have to make a greeting card using Canva gitu kan. Tadi saya udah nyinggung-nyinggung nih dari awal. Udah pernah buat greeting card sendiri belum gitu kan. Nah, kalian nanti berpasangan itu akan membuat greeting card menggunakan Canva gitu. Ada yang sudah punya aplikasinya? Sudah. Sudah. Oh, bagus ya kalian sudah. Oke, sudah tahu cara membuat greeting card menggunakan Canva itu seperti apa? Sudah sedikit. Ada yang sudah, ada yang Belum. Yang diam-diam baik itu sepertinya belum. Nah, makanya di sini Ibu ada video tutorial gitu ya, tutorial ya. Pokoknya cara-cara ini ya. Cara membuat greeting card menggunakan Canva gitu ya. Please watch this video carefully. Silakan tonton video ini secara apa ya? Secara seksama gitu ya. Terus perhatikan step-stepnya, benar-benar diperhatikan stepnya. Ini berapa 7 menit ya? Karena abis ini kan nanti kalian harus membuat sendiri. Jadi kalian harus paham gitu ya. Oke, are you ready? Ready. Saya putar. Ini tutorialnya di handphone. Kenapa saya ambil yang di handphone? Karena kalian juga nanti membuatnya di handphone. Gitu. Kan beda ya, Canva yang buat HP, yang buat PC itu beda. Jadi saya di sini ngambilnya video yang buat HP. Okay, are you ready? Ready.
Oke, sudah. Jelas? Jelas. Bisa ya? Bisa ya. Jadi pertama langkahnya apa? Oh iyalah, harus download Canva dulu. Habis itu dibuka Canva-nya, lalu bisa klik di pencarian greeting card. Greeting card. Terus nanti muncul. Nah, di sini muncul ada template yang blank. Itu tuh kosong. Benar-benar kalian buat dari nol gitu kayak tadi. Kayak yang video ini tuh benar-benar dia buat dari awal. Jadi dia ambil gambar di Google gitu, cari sesuai dengan tema yang akan dia buat. Tadi dibuat apa? Iya ya, Ramadan ya gitu. Nah, iya. Ya, jadi dia download gambarnya sendiri terus dibikin benar kata-katanya semuanya. Nah, ada juga template yang sudah jadi gitu ya. Yang sudah jadi itu kalian tinggal ketik aja kata-katanya. Sedangkan gambarnya sudah jadi. Nah, kalian biasanya yang gimana? Yang sudah jadi ya? Dan yang sudah ada di Canva. Ya, itu memang sangat mudah kalau itu tinggal kita kata-katanya aja gitu. Tapi kalau bisa kalian itu membuatnya dari awal kayak gini, dari gambarnya benar-benar kalian sendiri original gitu ya, bukan dari Canva gitu ya. Nah, lalu ini sekarang kalian pilih jenisnya, kartu yang mau kalian bikin itu. Kelompok 1 mau bikin kartu apa? Greeting cardnya tetap apa? Birthday card. Kalau kelompok 2 condolence. Kelompok 3 newborn. Kelompok 4 Father's Day card. Terus kelompok 5 wedding. Congratulations. Ya, khususnya ke wedding. Nah, oke. Saya tulis dulu ya di sini biar nggak lupa. Tulis dulu ya. Kelompok 1 Dewi Dinda di sini birthday ya. Juli dan Hijar newborn baby card. Oliva dan Intan wedding card. Terus Tririn sama Lia Teacher's Day card. Terus Tari sama Sela congratulations. Akmal, Suci dan Jahara condolence. Terus yang terakhir Renti dan Desi Father's Day. Tuh betul. Oke, sudah. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Ini ada pertanyaan dulu Mbak. Soal tahapan-tahapannya sudah jelas. Mulai dari apa tadi? Pertama ya download dulu Canva-nya. Tapi sebelum download berarti harus punya kuota. Download Canva-nya. Lalu langkah pertama itu ngapain? Menentukan konsepnya. Iya, sudah ya. Pas ke Canva-nya, cari greeting card. Nah, di situ nanti ada yang blank seperti yang ini kan, mulai dari nol ya. Mereka atau dia itu mulai dari gambar kosong, terus di-download sendiri. Misalnya temanya mau apa? Birthday card, berarti yang berhubungan dengan itu cari gambarnya di Google, lalu tempel di situ dan dikasih dikasih ucapannya. Nah, ada juga yang template-nya sudah ada di Canva. Kalian tinggal isi kata-katanya aja, gambarnya sudah tersedia. Nah, bebas sih Ibu mau bikin template yang baru gitu, gambar baru, atau mau yang sudah di Canva, it's up to you, itu terserah kamu. Hanya saja kalau yang mulai dari yang blank itu nilainya beda, itu lebih besar gitu ya. Understand? Yes. Understand guys? Yes. Oke. Kalau sudah itu kalian sekarang nggak akan cukup untuk membuat proyek ini. Jadi itu untuk pertemuan
selanjutnya, pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kalau sudah tidak ada pertanyaan baik tentang materi atau tentang proyek ini, kita ada tes. Ya, I have test for you, multiple choice test. Di sini ada pilihan ganda, KKPD satunya 5 soal saja. Ya, you can use dictionary, boleh open dictionary, boleh kalau buku no ya, kalau buku enggak, dan enggak boleh kerja sama juga. Oke, jangan lupa dikasih nama dan kelas. Oke, waktunya untuk mengerjakan tes ini 20 menit. 20 minutes enough? Cukup? 20 menit, silahkan. Boleh pakai HP-nya atau boleh pakai kamus. Kalau mau kamus juga boleh. Kamus yang biasa ya. Oke, silahkan 20 menit dari sekarang. Ada kamusnya tidak? Kalau tidak ada, dibawa dulu dan di meja ini. Oke, silakan dilanjutkan. Bagi yang tidak jelas, sengaja biar gak tegang amat. Oke, di layar ada ya. Kalau gambarnya nggak jelas. Share to your friends. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan ya. Tapi jangan nanya dan asmi answer. Tanya jawabannya. Ya.
kelas? Udah? Oke, ditukar sama teman sebangkunya. Nah, 3 ya. Udah? Oke, kalau jawabannya betul di checklist, kalau salah diamin aja, nggak usah diapa-apain. Oke, for number 1, siapa yang mau baca? Juli, Dara, the first question. The purpose of the text above is The purpose of the text above is apa? Tujuan ya, purpose itu tujuan. Berarti ini ada gambar. Gambar itu untuk nomor 1 sampai nomor 4. Di situ ada greeting card. Berarti kalau fungsi atau tujuan, yang nanya tujuan, kalian harus lihat dulu, baca dulu greeting cardnya. Ini tentang apa greeting cardnya? Congratulate someone. Iya, congratulations. Berarti tujuannya juga adalah to congratulate. Iya, to congratulate. Nomor apa tuh? C ya? ya. Yes. C. Oke. Number second. Yang kedua, what has Ganjar done? Apa yang sudah Ganjar lakukan sehingga dia dikasih greeting card? Udah apa? Won Won the contest. Won the contest. Udah menang kontes ya. Oke, bagus. Next, number 3. How does Ganjar feel? Bagaimana perasaan Ganjar? Glad. Apa glad itu? Senang. Iya. Nah, di sini ada tidak di teksnya? Tidak ya. Tidak. Ini tidak tersurat tapi tersirat, informasi tersirat. It means tidak ada tulisannya di greeting card itu, tapi we can conclude ya. Kita bisa simpulkan sendiri based on the greeting card. Jadi dilihat di sini dia menang. Dia perasaannya gimana kalau menang kontes gitu kan? Gak mungkin C. Tapi pastinya senang atau di sininya kayak gitu ya. Oke. Next, number 4. The word apa tuh? Contest. Contest has same meaning with same meaning. Berarti ini antonim atau sinonim? Same meaning. Apa? Sinonim. Sinonim. Persamaan kata. Jadi apa nih yang katanya mendekati kontes atau sama dengan kontes? Apa tuh? Competition. Competition. Oke, good. The last one, yang terakhir. Yang mau baca, silakan baca. Akmal baca, Mal. I cannot wait to play football with him. The underlined word refers to. Oke, di situ ada kata him. Him, the underline word refers to, mengacu kepada siapa. Him di situ siapa? Jawabannya apa? His cousin. His cousin. Cousin. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Ada yang salah 2? Ada. Oh, siapa yang salah 2? Nanti Nanti sama Suci. It's okay. KKN-nya berapa? 70. Nah, 76. It means kamu remedial, ya kan? Karena satu soalnya ini bernilai 20. Kalau betul semua berarti 100, salah satu 80, salah 2 60. Berarti kurang dari KKM. Oke, nggak apa-apa. Sudah diperiksa. Nah, sekarang yang ibu panggil namanya sebutkan betulnya berapa? Itu ya. Oke, mulai ya. Akmal. Betul berapa, Mak? 4. Aman ya. Desi. betul 4. Dewi. 5. 5. Dinda. 5. 5. Ija. 4. Intan. 5. 5. Juli. 4. 4. Oliva. 4.
Iya. 5. Renti. 3. 3. Kenapa lu Mas? Bilangnya 3. Ririn. 5. Sheila. 3. 3. Bener 3. Hari. Sama aku. 5 ya. Betul semua. Sama aku. Zahra. 5. 5. Oke. Oke, ini sudah dikumpulkan ya. Ini buat tafsir ibu. Oke, ada pertanyaan dulu. Do you have any question? Oh, satu. Nama-nama kayak suci. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Kalau nggak ada, ini kita punya 10 menit lagi. Let's conclude our meeting today. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. What did you learn today? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Greeting card. Mulai dari apa? Dari apa nih? Definition. Greeting card atau kartu ucapan merupakan kartu yang berisi ungkapan, harapan, atau ucapan kepada seseorang yang ditulis menggunakan bahasa Inggris dan dilengkapi hiasan agar menarik. Nah, itu ya. Yang pertama kalian sudah belajar greeting card gitu. Dari definisinya yang tadi Ririn bacakan, itu panjang sekali. Intinya adalah greeting card itu adalah kartu ucapan. Oke. Terus belajar apa lagi? Social function atau fungsi sosialnya. Coba ada yang bisa jawab. Fungsi sosial dari greeting card itu apa? Zahra. Oke, apa Zahra? Untuk mengekspresikan rasa terima kasih atau Ya, jadi fungsinya berarti berdasarkan teksnya. Kalau teksnya itu tentang congratulations, berarti to express our hope atau to congratulate. Tapi kalau misalnya itu yang sakit atau belasungkawa, berarti itu to express our sympathy, gitu ya. Oke, next belajar apa lagi? Definition sudah, generic structure sudah. Belum. Generic structure siapa yang bisa? Generic structure itu apa? Pak Jayanti mau jawab? Ada berapa sih? Ada 3. Boleh sama-sama juga. Yang pertama ada receiver itu yang menerima atau yang kita kirim itu greeting card. Terus yang kedua harus ada body atau konten isinya. Ada apa aja di sana? Ada quote ya, quote-nya itu harapan kita atau kutipan. Terus lalu ada apa lagi, Rem? The picture ya, maksudnya itu background greeting card-nya itu harus sesuai dengan temanya. Terus yang ketiga harus ada apa? Pengirim. Kalau di body itu harus ada apa dulu? Expression. Harapan. Saya lihat kenapa Juli dari tadi gak bisa diam. What happened? Ada apa? Dia mau go to toilet? Mau ke toilet? Oke. 5 menit ya, 5 menit aja. Cukup kan? Cari toilet yang paling dekat dengan kelas ini. Silakan. Oke, biasakan kalau jangan takut ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ke toilet, kalian bisa izin sama saya. Raise your hand gitu ya. Excuse me miss, and then say, may I wash my hands. Jangan-jangan kalian lupa nih. Lupa lagi. Ya, ulangi coba. Repeat after me. May I wash my hands? May I wash my hands? Nah, gitu ya. Jangan gara-gara kalian gak tahu itu jadi kalian ditahan-tahan. Gak baik ya. Oke, balik lagi ke menyimpulkan nih. Tadi udah generic structure, lalu ada language picture. Unsur kebahasaan dari greeting card itu menggunakan apa aja? Pak. Congratulations. Iya, ada kata-kata congratulations-nya. Happy, mulai dari happy birthday, happy wedding, happy dan sebagainya. Terus ada apa lagi? Iya, get well soon. Sorry ya, get well soon. Iya, oke. Apa lagi? Ada apa yang condolence? I'm so sorry for your loss. And many else. Dan masih banyak lagi yang lainnya.
ya. Udah. Terus apa lagi? Tipe, types of kinds. Jenis-jenisnya. Coba. Ada berapa jenis? Sebutkan yang kamu tahu. Birthday card. Lalu Dinda? Wedding card. Apa lagi semuanya? Anniversary card. Terus newborn baby card, condolence card, sympathy card, apalagi happy teachers card, dan banyak lagi yang lain. Itu sudah ya, itu sudah bisa ya. Sudah hari ini sudah belajar itu materinya, terus kalian juga sudah dibagi tadi menjadi berapa kelompok tadi? 7 kelompok. Satu kelompoknya consist of 2 students ya, 2 siswa gitu. Nah, ya udah. Ada pertanyaan dulu? Yang remet kapan? Oh, yang remet? Yang remet next meeting aja ya, pertemuan selanjutnya. Oke, tapi itu dulu ya, dibaca-baca dulu. By the way, how do you feel? Yang bisik-bisik apa? Are you happy class? Okay, me too. I'm so happy today. You are do a very good job today. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Most of you are active in the class, and I hope you keep it in the next meeting. Gitu. Bisa mempertahankan semuanya lebih aktif lagi. Gitu. Okay. If you are happy and then if you are understand about our material today, please give me full heart. But if you sad, kasihnya half aja, setengah. 1, 2, 3. Heart by heart. Okay, give applause for us. Oke, and for next meeting, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan proyek yang tadi. Karena tadi kan kita baru sampai ke menentukan kelompok ini mau jenis kartunya apa, tapi belum ke proyeknya. Jadi persiapkan HP untuk pertemuan berikutnya itu HP yang ada kuotanya gitu ya, karena takut wifi di sini nggak jalan gitu ya. Harus ada kuotanya, harus bawa HP dan sudah download apa? Canva. Nah, gitu ya yang harus di prepare. Terus duduknya sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi pas ibu masuk sudah ready to study. Okay? Understand? Understand. Do you have any question? No. Is it clear? Yes. Yeah. Okay, I think enough for today. Thanks for your attention. Thanks for your coming. I'm so sorry for my mistake. Maaf kalau misalnya ada kesalahan baik dalam pronunciation atau kata-kata tadi bercanda-bercanda gitu ya. I'm so sorry for that. Okay, let's close our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.